Menjelang Lebaran, jika teman-teman ingin untung besar, maka jangan menjual entok ke para pengepul. Jualah entok langsung ke konsumen, karena ini akan mendatangkan keuntungan yang berlipat. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak videonya sampai habis. Menjelang Lebaran, daya beli masyarakat selalu meningkat, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan sekunder. Momentum ini harus dimanfaatkan oleh para peternak entok agar mendatangkan keuntungan yang berlipat. Salah satunya yakni menaikkan nilai tambah pada ternak entok kita. Jika selama ini kebanyakan para peternak itu hanya menjual entok hasil ternaknya ke pedagang pasar atau pengepul, maka pola konvensional ini perlu kemudian diubah. Menurut saya, setidaknya ada 3 pola yang harus dilakukan para peternak entok jika ingin mendatangkan untung yang berlipat. Pertama, jual entok hasil ternakan teman-teman ke pembeli secara langsung. Jangan menjual ke pengepul atau pedagang, karena biasanya ada selisih harga yang lumayan banyak. Entok hasil ternakan teman-teman bisa ditawarkan ke tetangga, teman, saudara yang sekiranya menyukai daging entok. Misalkan kalau kemudian dijual ke para pengepul itu harganya sekitar 60.000 per ekor untuk betina misalkan, tapi kalau dijual ke konsumen langsung itu bisa harganya 80.000 per ekor. Untuk basor jantan dewasa biasanya kalau disetor ke pengepul itu hanya sekitar 180.000 per ekor. Kalau kita jual ke konsumen langsung itu harganya bisa 200.000 atau bahkan bisa 250.000 per ekor. Jadi untungnya lebih banyak begitu. Tapi ingat, metode ini hanya cocok untuk usaha ternak entok skala rumahan ya, yang skalanya memelihara sedikit ya, tidak begitu banyak. Tapi kalau memelihara dalam jumlah yang banyak, maka silahkan dijual ke pengepul agar semua ternak entok itu cepat laku. Jika teman-teman kuat menahan untuk tidak segera laku, maka juallah ke konsumen secara langsung, itu akan jauh mendatangkan keuntungan. Nah, untuk menopang langkah yang pertama tadi, maka langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah melakukan pemasaran di media sosial. Postinglah entok teman-teman di Facebook atau Instagram atau TikTok agar diketahui oleh orang lain, diketahui oleh teman, saudara, dan follower teman-teman. Tapi ingat, jangan cantumkan harga entok di postingan karena akan dikenakan teguran dari pihak Facebook ya. Promosi di media sosial ini sudah menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha, baik kemudian usaha besar maupun usaha kecil, baik itu di bidang kuliner maupun di bidang unggas atau di bidang apapun. Nah, melakukan iklan atau promosi entok di media sosial itu terbilang sangat efektif ya, karena hampir seluruh masyarakat saat ini memiliki akun media sosial. Itu aktif ya, bahkan di Indonesia itu termasuk pengguna media sosial paling aktif di dunia. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha ternak untuk terus melakukan promosi iklan melalui media sosial. Postinglah foto dan video yang paling bagus yang menggambarkan produk ternak entok yang teman-teman pelihara yang berkualitas. Hal ini akan menarik minat bagi pembeli. Bila perlu, lakukanlah penimbangan entok yang akan dijual agar pembeli semakin mantap. Dengan melakukan penimbangan berat badan entok, maka pembeli akan mengetahui jumlah berat daging entok yang akan dia beli. Atau bila perlu, tentukan harga entok berdasarkan berat tubuh entok agar lebih fair. Selama ini kan untuk pembelian entok atau penjualan entok itu kan dijual jogrogan ya, tidak timbangan. Tapi sebetulnya bagi pembeli, apalagi pembeli konsumen secara langsung, dia akan lebih efektif kemudian membeli dengan timbangan. Jadi 200.000 entok dewasa itu sebetulnya berapa kilo sih dagingnya? Nah, itu pembeli lebih mantap. Kemudian yang ketiga adalah jualah entok teman-teman dalam bentuk makanan jadi atau siap saji. Jadi kalau tadi saya jelaskan itu penjualan entok itu masih hidup ya, belum diolah. Nah, kali ini cobalah olah entok tersebut menjadi makanan yang siap saji. Dengan demikian, selain teman-teman beternak entok, teman-teman juga bisa menambah atau merambah dunia usaha kuliner entok.
Dan usaha kuliner ini juga sangat menjanjikan. Yang masih menjadi problem di Indonesia adalah masih sedikitnya pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner entok, ya. Kuliner entok itu hanya tenar di beberapa wilayah saja, tapi belum merata ke seluruh Indonesia. Maka kemudian ini menjadi potensi yang bisa dikembangkan bagi teman-teman peternak untuk juga menjadi pengusaha kuliner. Tidak harus membuka ruko, tidak harus membuka warung makan. Bisa teman-teman memasak di rumah, mengolah daging entok di rumah, kemudian menjualnya berdasarkan orderan. Jadi buatlah poster atau banner, kemudian upload di Facebook, ya, atau masak sekali daging entok, rica-rica entok itu kemudian di video, di foto, kemudian diposting. Nah, teman-teman itu nanti akan mendapatkan pesanan, sertakan juga nomor telepon. Jadi teman-teman itu nanti bisa membuat rica-rica entok atau opor entok itu hanya berdasarkan pesanan saja. Jadi tidak perlu mengeluarkan modal banyak. Pokoknya apapun peluangnya, semua itu perlu dicoba. Daging entok itu bisa diolah menjadi beberapa menu, seperti menu-menu rica-rica entok, kemudian opor entok, entok goreng dengan aneka saus, ya, bisa asam manis dan lain-lain. Itu bisa kemudian dikembangkan. Usaha kuliner entok ini bisa dilakukan berdasarkan pesanan saja, ya, sehingga lebih aman. Kalau perlu bikin menu entok kemasan agar bisa dikirim ke luar kota atau keluar pulau. Nah, ini juga lebih efektif, ya, kalau kemudian teman-teman bisa mengolah rica-rica entok, kemudian dilakukan pengemasan, divakum, dimasukkan ke kemasan yang ada label, ada nama label jenengan, produknya, kemudian bisa dikirim ke Jakarta, ke Surabaya, ke Makassar, ke Lampung, ke seluruh Indonesia. Itu lebih aman, ya, karena prosesnya itu divakum, maka dia lebih awet. Nah, itu menurut saya peluang usaha kuliner entok ini perlu dilakukan, mengingat hampir ibu-ibu rumah tangga di Indonesia itu pasti bisa memasak daging entok. Jadi tidak ada lagi sebetulnya alasan tidak bisa memasak, karena hampir seluruh orang tua, seluruh istri di Indonesia itu rata-rata bisa memasak daging entok, ya, minimal rica-rica entok atau opor entok. Nah, apakah teman-teman sudah pede? Ya, itu memang harus dilatih, harus dicoba dulu, harus ditester dulu. Coba istri teman-teman atau ibu teman-teman itu disuruh masak rica-rica entok. Kalau menurut teman-teman itu enak, atau silahkan panggil teman-teman peternak untuk mencicipi makanan yang teman-teman buat. Kalau mereka itu komentarnya enak, maka itu sebetulnya sudah layak jual. Hanya itu sebetulnya standarisasi apakah masakan teman-teman itu layak jual atau tidak. Sepanjang orang lain itu bilang enak, ya, bilang sudah cocok, maka silakan teman-teman kemudian bisa menjual produk tersebut. Nah, lakukan pemasaran produk olahan entok ke tetangga, teman, saudara, dan masyarakat umum, kemudian bisa diposting juga di media sosial. Nah, ini nanti akan menjawab penyerapan daging entok yang selama ini dikeluhkan. Jadi para peternak itu mengeluhkan daya beli masyarakat terhadap daging entok itu relatif rendah. Dengan adanya para peternak yang sekaligus juga merambah dunia usaha kuliner entok, itu nanti akan menambah daya beli atau daya serap daging entok di pasaran. Oke teman-teman, itu video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.